Saudara Rafli adalah calon pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Januari kemarin, memang Januari 2021, dan sempat ditempatkan di BKO-kan atau diperbantukan di Nusa Kambangan di beberapa lapas, dan pada tanggal 6 September tadi baru bergabung kembali di sini dan ditempatkan sementara sampai nanti keluar keputusan untuk yang bersangkutan menjadi pegawai negeri sipil. Jadi saat ini memang statusnya adalah calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Tapi ini saudara Rafli masih calon pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, karena sekali lagi ini adalah dan masyarakat masih berproses, dan adapun hal yang diduga berkaitan dengan hukum juga kan masih berproses di kepolisian. Kalau menghimbau dan bersikap tegas selalu, ya, kalau momen ini mengingatkan kembali, ya, kalau mengingatkan kembali pada hal-hal yang memungkinkan atau berpotensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran baik aturan-aturan dari kepegawaian maupun aturan-aturan yang sudah ditetapkan, ya, aturan-aturan hukum itu. Ini mengingatkan kembali. Kalau mengingatkan selalu kita ingatkan, seorang pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara sudah tahu, seharusnya memang sudah tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan. Biasa seperti calon pegawai negeri sipil lainnya, sama bekerja, ya, sama saja, tidak ada yang berbeda. Kalau kami mewakili Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang seperti sudah saya sampaikan bahwa jalur untuk menjadi CPNS itu sudah jelas. Jangan percaya dengan informasi apapun kecuali dari sumber informasi yang tepat. Kalau Kementerian Hukum dan HAM tadi kita sudah ada di web kita, di medsos juga sudah disampaikan, ya, apa-apa sih syarat dan waktu dari penerimaan itu kan ada tahap-tahapnya, ya. Jadi di luar itu jangan dipercaya. Ada apa dengan ketua ini? Dan majelisnya, saya bilang, ya, kita akan naik banding, saya akan naik banding, ada cara kita masing-masing, tetapi saya juga akan melaporkan dia, majelis ini, kepada Ketua DPN Pradi, Pak, yang dengan hormat saya sebut Profesor Dr. Oto Hasibuan. Apakah majelis serupa ini bisa dijatuhkan sanksi atau dihukum? Kita akan lawan sampai kapanpun. Kita akan lawan sampai kapanpun. Masih kurang berat nggak hukumannya? Hina begitu? Setuju nggak saya banding agar mereka dipecat? Ya. Setuju? Kita akan banding. Terus dulu. Selama ini Anda berkoar-koar. Anda mengatakan Hotman dilaporkan ke Kodeti agar dipecat sebagai advokat. Sekarang berbalik. Hotman dan tim kuasa hukumnya kalah 2-0 sama Hotman. Kalah 2-0 sama Hotman. Oke, pertama, kenapa disebut siri? Siri itu artinya senyap, diam, nggak kedengeran, sir. Soal syarat dan rukun, pernikahan siri ataupun pernikahan secara negara, semua sama. Harus berdasarkan hukum Islam. Hanya saja kalau pernikahan resmi negara ada catatan di negara, di KUA gitu, ya. Tapi kalau siri biasanya tidak ada catatan di negara, hanya saja siri itu melibatkan beberapa keluarga terdekat dan kemudian diupayakan untuk agar tersimpan rapat-rapat. Dari namanya aja udah sir, senyap, nggak kedengeran, pelan. Nah, jadi wajar kalau tidak terdengar oleh siapapun. Jadi wajar kalau tidak ketahuan oleh siapapun, karena dari namanya aja sudah siri. Nah, tapi kalau misalkan setelah nikah siri kemudian nikah lagi,
Lininya ijab kabul Ya. 2 kali sah atau tidak? Karena waktu nikah siri mungkin tidak secara luas informasinya informasinya tersebar, atau tidak ada yang bisa menyaksikan langsung secara banyak. Akhirnya dibuatlah salah satu acara untuk bisa disaksikan lebih banyak orang. Bicara soal hukum, pertama tidak mengapa. Yang kedua juga tidak membatalkan pernikahan yang awal gitu. Jadi dengan adanya ijab kabul kembali, akad nikah kembali, ya. Padahal kemarin sudah nikah siri, itu tidak membatalkan pernikahan yang pertama dan tidak ada masalah secara hukum. Jadi nggak perlu sidang isbat ya, Ustaz? Ya, karena sudah langsung dicatat oleh negara pada saat boleh dibilang itu pernikahan seremonial. Jadi supaya KUA datang, catatan negara bisa ditulis, kemudian dengan saksi-saksi yang untuk dihadirkan dalam catatan pernikahan itu, akhirnya dibuatlah pernikahan akad kedua kali di hadapan negara dan di hadapan orang banyak. Yang nggak boleh itu kan mengakui tidak pernah menikah kalau pernikahannya dicatat oleh negara. Maka dianggap telah melawan hukum, karena dalam hukum negara sudah tercatat. Kalau siri, dari namanya aja udah diem. Diem ya, sir. Bukan diem, apa namanya tadi tuh? Senyap, ya, nggak kedengeran. Jadi wajar aja kalau lurah kagak tahu. Camat nggak tahu. Gitu kan? Baru kemudian didaftarkan masih dalam status negara yang awal. Yaitu misal bujang, gadis, atau belum kawin biasanya ya. Belum nikah atau belum kawin di KTP itu. Seperti itu. Status anak sendiri kan biasanya. Nah, status anak itu ya status saat pernikahan dan biasanya akan diisbatkan. Ya, begini. Yang lama bisa menjadi informasi awal bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian sudah ada pernikahan secara agama. Jadi ketika dihitung misal masa kehamilan, kapan hamilnya? Oh, setelah masa pernikahan di awal saat siri. Nah, itu kan bisa disampaikan. Biasanya kalau negara, KUA misalnya ya, dia hanya menanyakan identitas. Sudah menikah? Mana lihat KTP-nya? Oh, belum. Oh, beda KTP rumah dia sama ini. Oh, berarti belum. Biasanya negara cukup lihat secara formal lihat dokumen. Dia nggak akan kepo kayak orang ngobrol kayak temen. Dia akan lihat secara dokumen. Oh, belum nikah. Lihat akte kakak. Oh, belum ada pernikahan. Lihat akte KTP, ya lihat KTP belum ada pernikahan. Oh, berarti belum nikah. Negara memandang belum nikah. Tapi agama sudah menilai mereka masuk dalam kategori pernikahan yang sah. Kita tidak harusnya jangan sampai melihat bahwa ini adalah mempermainkan lembaga negara, tidak ya. Bahwa setiap orang punya pertimbangan. Kenapa harus siri? Dan itu hak orang untuk menyembunyikan. Ya, makanya informasi itu harus disampaikan kepada negara, kepada KUA. Kita pernah ada pernikahan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kemudian ada lagi pernikahan yang disaksikan oleh negara dan dicatatkan oleh negara tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saya rasa itu bisa disinkronisasi ya. Kapan kemudian awal mula kehamilan, artinya sekarang nih hamil usia berapa, coba disinkronkan dengan tanggal dan bulan waktu nikah siri. Nanti akan terlihat kok seperti apa bulan kehamilannya sampai nanti di kelahirannya. Pokoknya minta doanya aja ya Pak ya. Kami selaku kuasa hukum Bu Marlina dari kantor hukum Sunan Kalijaga dan Partner hadir di Polda Metro Jaya di Subdit 5 Renata terkait dengan undangan untuk memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan sebagai klien kami pelapor dengan terlapor diduga saudara MM gitu. Sekitar 22 pertanyaan, kurang lebih 22. Seputar apa, Bang?
seputar kronologi kejadian atau peristiwa yang dialami oleh klien kami. Ada beberapa bukti yang kita ajukan sementara, yaitu bukti-bukti chat antara klien kami, pelapor dengan terlapor. Pemeriksaan pertama. Artinya klien kami diterima dengan baik, dan juga klien kami pun secara diayumi secara hukum juga dengan baik, sehingga katakanlah dalam kondisi saat ini klien kami mencoba mengutarakan, menyampaikan, memberikan keterangan apa yang dirasakan dan apa yang dialami oleh klien kami, gitu, yang katakanlah diduga dilakukan oleh saudara MM, gitu, terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan. Yang benar ya, ada pagi itu mah, ya mungkin lagi apes aja itu yang jaga di situ. Ya membagian dari saya, ya apes aja jam 6 lewat kejadiannya. Pas di sini saya lagi kegiatan menyapu. Rebo jam 6 lewat, nggak tahu jam 6 lewat berapa menit gitu. Motor. Emang kondisinya lagi sepi, jam segitu. Ada juga pembantu itu, apa tuh, yang lihatnya katanya, cuman saya lagi nyapu, nggak lihat dari sini. Bukan di depan rumahnya Billy, di lingkungan rumah Billy. Walau alam itu nggak tahu punya Billy apa punya siapa gitu. Tapi yang saya tanyakan emang itu punya Billy, yang saya tanyakan. Ya, emang kegiatan itu pagi itu pasti emang lagi nyapu kegiatannya. Satu. Orangnya berapa? 2 orang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.